Mama mertua menemaniku periksa USG, tapi tak disangka mama yang katanya tak enak badan juga hamil. Setelah tahu ayah anaknya, aku tak berani bilang sama suamiku. Aku dan suamiku adalah teman semasa SMA. Kami tidak melanjutkan ke universitas. Belakangan kami pulang ke kampung halaman dan menikah. Kami berdua sama-sama mengelola sebuah toko kelontong dan usaha kami pun lumayan bagus. Mamaku meninggal agak awal. Sepeninggal mama, papa juga tidak menikah lagi untuk mencari penggantinya. Karena papa takut ibu tiri nanti akan menyakitiku. Setelah saya menikah, papa sepertinya juga berkeinginan untuk menikah lagi. Tapi tidak menemukan sosok yang cocok. Aku tahu persis, papa sedih karena tidak punya anak laki-laki. Usia papa sekarang sekitar 50 tahunan, tidak tua-tua amat. Kebetulan suami saya juga berasal dari keluarga tunggal. Setelah papa mamanya bercerai, suami saya tinggal bersama mamanya. Setelah kami menikah, jadi otomatis mamanya atau mertuaku tinggal bersama kami. Kadang-kadang aku akan meminta papaku untuk menginap beberapa hari di rumah kami, tapi papa selalu menolak. Papa beralasan karena dia merasa kikuk berdua bersama mama mertua di rumah saat aku dan suami pergi. Papa bilang lebih baik menjaga jarak. Jadi papa kadang-kadang datang hanya sekedar makan lalu pulang. Seorang tetangga pernah bercerita, papa dan mama mertuaku terlihat sangat serasi. Aku sendiri juga setengah bercanda pernah menyinggung hal ini, tapi papa selalu menolak dengan berbagai alasan. Malah menegur aku agar tak sembarangan bicara. Mana boleh sih bercanda dengan hal gituan? Gumamku dalam hati. Tapi aku benar-benar tidak bisa memastikan isi hatinya. Di bibirnya selalu bilang tidak, tapi tak disangka tindakannya begitu cepat. Beberapa waktu lalu saat ke rumah sakit untuk periksa, aku dinyatakan positif hamil. Mama mertuaku yang menemaniku bilang ia juga merasa tidak enak badan, sekalian mau periksa juga. Tak disangka, hasil pemeriksaan membuat aku tercengang. Mama mertuaku ternyata hamil, usia kehamilannya sudah 2 bulan lagi, jauh lebih lama dari usia kehamilanku. Mama mertua tampak tersipu malu, menundukkan kepalanya tidak berani memandangku. Dia bilang akan menggugurkannya nanti. Mendengar itu, aku cepat-cepat menyarankan pada mertuaku sebaiknya diskusikan dulu dengan keluarga. Meskipun sebenarnya yang terlintas pertama kali dalam benakku adalah menggugurkan kandungannya. Bagaimanapun juga, usia mama atau mertuaku itu sudah terlalu tua untuk melahirkan. Aku khawatir fisiknya tidak tahan dan sangat beresiko. Selain itu juga akan menjadi pergunjingan tetangga. Sesampainya di rumah, suamiku terlihat emosi. Ia memaksa mamanya mengatakan siapa laki-laki itu, tapi mamanya hanya dia membisu. Malamnya aku menelpon papa dan menceritakan itu. Maksudku ingin mendengar pendapatnya, meminta saran dan solusi darinya. Sejak kecil hingga dewasa aku sudah terbiasa menanyakan segala sesuatu sama papa. Papa selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Tak disangka, begitu mendengar mama mertua hamil, perasaan papa tampak begitu bergejolak. Bicaranya mulai ngawur. Papa menyuruh aku membujuk mama mertua agar mempertahankan anak itu. Selanjutnya papa bilang anak itu adalah anaknya. Mendengar itu aku terhanyut dan kakiku serasa lumpuh mendengar pengakuan papa. Mana mungkin, gumamku dalam hati. Menurut ceritanya, suatu ketika saat aku dan suami berwisata, mama mertua tidak enak badan. Karena mama tak ingin kami khawatir, mama mertua kemudian menelpon papa. Singkat cerita, papa pun ke rumah merawat mama mertua. Belakangan, mama mertua menjadi sangat perhatian sama papa setelah sembuh dari sakitnya. Keduanya akhirnya... Sampai di sini, papa menarik nafas panjang dan berkata, ya, akhirnya terjadi begitu saja. Aku menutup telepon, pikiranku benar-benar kalut. Dan ketika suamiku bilang mau meremukan laki-laki yang menghamili mamanya, aku terhenyak sesaat. Bagaimana kalau suamiku tahu laki-laki itu adalah papaku? Pasti akan terjadi perang keluarga yang tak terhindarkan. Coba renungkan sejenak, apa yang sebaiknya kamu lakukan seandainya tokoh dalam cerita tadi adalah kamu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.